Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Nabiil. Saya berasal dari program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu dan saya berasal dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan yang dimana sebagai tugas 6 media pembelajaran berbasis ICT. Baik, langsung saja ya. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup itu yang berbeda. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif, aseksual, generatif, seksual, ataupun keduanya. Di mana reproduksi vegetatif ini yaitu merupakan reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif yaitu reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Selanjutnya itu ada reproduksi vegetatif pada tumbuhan, yang dimana di sini rizoma terdapat pada jahe, kunyit, temulawak dan kencur, umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih dan bakung, umbi batang yaitu kenjar, kentang dan ubi jalar, umbi akar yaitu singkong, bengkuang dan dahlia, tunas yaitu pisang dan tebu, tunas adventif yaitu cocor bebek, cemara, sukun dan kesemek, stolon atau gragi yaitu arbei, stroberi, pegagan dan rumput teki, sedangkan pembentukan spora yaitu lumut dan paku. Baik, selanjutnya yaitu ya di sini bisa kita lihat umbi lapis pada bawang merah yaitu gambar 2.4 ini tunas adventif pada daun cucur bebek, ini tunas adventif di daunnya. Baik, selanjutnya reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji, yang dimana reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi ini terjadi pada tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiospermae, dimana tumbuhan berbiji tertutup ini memiliki bunga, yang dimana bunga merupakan alat reproduksi generatif. Pada alat kelamin jantan terdiri atas jumlah benang sari dan atau stamen, yang dimana ini merupakan alat kelamin jantan itu tersendiri. Pada alat kelamin betina, putik tersusun atas bakal buah ovarium, tangkai putik stilus dan kepala putik. Ini dia gambarnya. Pada pembentukan sel kelamin jantan dan betina, di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Pada sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ini merupakan gambar pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Pada bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga reseptakel dan bentuknya itu menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina, sedangkan di dalam bakal biji juga terdapat sel induk megaspora betina diploid. Sel induk megaspora ini bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Selanjutnya itu ada penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Penyerbukan itu dapat dibagi menjadi 3, diantaranya penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga, geitonogami, dan penyerbukan silang alogami. Baik, selanjutnya pembuahan pada tumbuhan berbiji, di mana pembuahan ini merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan, sehingga disebut pembuahan ganda. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Di mana struktur biji, di mana di sini ada struktur biji dikotil dan monokotil. Ini contohnya. Baik, embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji.
Perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Pada imbibisi ini yaitu merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji itu mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut dapat tumbuh. Ini tipe perkecambahan yaitu pada dikotil, ada epigeal, ada hipogeal serta pada monokotil. Baik, di sini metagenesis yaitu siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan gametofit. Pada fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Pada fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Ini ada contoh dari metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta dan metagenesis tumbuhan paku Pteridophyta. Baik, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal terdapat air dan mineral, suhu, kelembapan, dan juga cahaya. Baik, selanjutnya itu ada reproduksi pada hewan, di mana reproduksi vegetatif pada hewan ada fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Reproduksi generatif pada hewan itu alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Pada alat kelamin jantan itu biasanya disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan alat kelamin betina itu disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Baik, pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Pada proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis, di mana gametogenesis ini dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina oogenesis. Ini spermatogenesis dan ini oogenesis. Baik, selanjutnya ada pembuahan pada hewan, di mana pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Pembuahan pada hewan-hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel spermanya ke lokasi sel telur berada sehingga terjadinya pembuahan. Sebaliknya juga terjadi pada hewan yang bukan organisme akuatik, terjadi pembuahan internal, di mana pembuahan internal ini terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana pertumbuhan ini merupakan proses pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup tersebut. Pada pertumbuhan ini bersifat irreversibel, di mana makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semulanya. Pada perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Pada perkembangan ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Baik, di sini ada siklus hewan tertentu. Pada siklus hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis, di mana metamorfosis ini dibagi menjadi dua macam, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna itu terdapat pada katak dan kupu-kupu, bisa kita lihat di sini. Pertama itu katak dewasa menghasilkan telur, lalu telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi berudu berkaki, berudu berkaki berubah menjadi katak muda, dan katak muda menjadi katak dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu, contohnya kita bisa lihat pada belalang ini, yang dimana belalang dewasa ini menghasilkan telur, lalu telur menjadi nimpa 1, lalu menimpa 2, nimpa 3, dan imago. Baik, selanjutnya itu ada kromosom dan pembelahan sel, di mana salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Pada reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies.
di mana sifat-sifat yang diturunkan dari induk ini terdapat pada sebuah bagian sel yang dinamakan kromosom. Pada kromosom mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini bisa kita lihat jumlah kromosom pada beberapa organisme. Pada manusia itu terdapat 46 jumlah kromosom, simpanse 48, kuda 64, anjing 78 dan lain-lain di sini. Baik, di sini ada pembelahan sel yang dibagi menjadi dua, mitosis dan meiosis. Inilah perbedaannya, di mana mitosis itu pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pada pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Pada meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis ini terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau gamet. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa dengan adanya materi PPT sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan ini, kita bisa dapat memahami bagaimana sistem reproduksi yang berbeda terdapat pada tumbuhan dan hewan. Yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada tumbuhan terdapat reproduksi yang berbeda dengan hewan, dan itu dapat membuat kita mengetahui perbedaan antara keduanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya Muhammad Nabil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.